Dan saatnya kita masuk ke trending topik pertama terkait dengan ibu kota Nusantara. IKN ya? Ya. Jadi mungkin ini akan banyak pertanyaan kapan Presiden dan Menteri ini akan pindah ngantor di sana begitu. Kapan? Jadi pemirsa, menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Presiden Jokowi ini akan berkantor di IKN pada kemungkinan besar di bulan Juli 2024. Tapi ini menunggu adanya sejumlah infrastruktur dasar seperti air bersih, kemudian adanya airport, dan juga tentunya Istana Presiden ini sudah siap apa belum nanti. Dan kalau kita ingat pemirsa, kalau kita tarik lagi ke tahun lalu di Agustus 2023, memang Presiden ini sudah menargetkan kalau nanti di tanggal 17 Agustus 2024 akan melakukan upacara peringatan HUT RI di IKN. Oke, nah pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Jokowi pada 17 Agustus 2023 yang bilang upacara peringatan detik-detik proklamasi tidak akan lagi diadakan di Jakarta di tahun 2024, tapi melakukan upacara di IKN Kalimantan Timur. Nah, bagaimana dengan Menteri dan ASN-nya? Jadi menurut keterangan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, hingga Desember 2024 sebanyak 12.000 pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, JPT Madya, JPT Pratama, kemudian jabatan administrator, jabatan fungsional dan pelaksana dari 38 kementerian lembaga ini akan move ke IKN. Nah, jadi pemirsa, untuk kloter pertama ini pemindahan akan dilakukan pada bulan Juli 2024. Yang mana para ASN ini dipindah akan diberikan insentif loh pemirsa sebagai apresiasi. Karena di IKN ini belum tersedia dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok seperti di daerah perkotaan, seperti di Jakarta ya salah satunya. Oke, Jessica ini kan selalu mantau ekonomi ya. Jadi kalau misalnya IKN itu sebenarnya sudah ada investor atau belum? Atau investornya sudah ada. Jadi kalau misalkan kita lihat ya nih pemirsa, kalau kita runut dari bulan September 2023, Jokowi ini sudah 4 kali melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan di Nusantara. Jadi untuk dari bulan September 2023 hingga saat ini setidaknya total investasi yang sudah masuk pemirsa ini 47,5 triliun rupiah dan 35,9 triliun rupiah ini dilakukan untuk pihak swasta. Dan tentu kita berharap ya untuk investasi ini terus bertambah seiring dengan adanya rencana groundbreaking lanjutan yang dilakukan pada masa mendatang. Oke, gitu. Dari angka segitu tadi 45 triliunan investor, itu ada yang ngeluh nggak sih atau ada pernyataan? Nah itu dia, ternyata ada keluhan yang masuk dan ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian ia menyampaikan kepada Menteri PUPR. Jadi ada 2 keluhan yang masuk ke Menteri PUPR ini langsung dari Presiden Jokowi. Yang pertama ini terkait dengan kepastian lahan, karena investor tuh membutuhkan kepastian ya, kalau mereka mau membangun tentunya harus tahu harga tanahnya berapa, kemudian sertifikasinya berapa. Itu yang pertama keluhannya. Yang kedua, Presiden juga meminta supaya ada PIC, supaya ada yang menjemput bola dan juga lebih intens lagi lah untuk komunikasi dengan investor ini. Jadi tidak berbelit-belit dan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah. Oke, jadi masih ada pesan dan juga keluhan dari investor. Betul. Nah, lalu juga ada pemirsa, ini konflik yang terjadi dengan warga lokal. Apakah masih ada? Nah, pada Senin 4 Maret 2024, Koalisi Masyarakat Sipil atau KMS Kalimantan Timur menolak ya perampasan tanah dan pembongkaran paksa rumah warga untuk pembangunan IKN. KMS ini menyebut kalau Badan Otorita IKN mengancam masyarakat lokal dan masyarakat adat di Desa Pamaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, dari pihak Otorita IKN, pemirsa, ini ngasih waktu atau batas waktu selama 7 hari supaya warga Pamaluan segera angkat kaki dari tanah yang sudah mereka huni selama puluhan tahun. Jadi, KMS ini kemudian menolak upaya penggusuran paksa masyarakat lokal dan tanah adat dari tanahnya dengan alasan apapun, karena menurut KMS masyarakat adat dan masyarakat lokal ini bagian dari kelompok rentan yang wajib sebenarnya dilindungi negara, jadi bukan justru mengalami dibongkar paksa atas nama pembangunan IKN. Nah, karena banyaknya penolakan masyarakat adat ini pemirsa atas pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim pihaknya akan terus berkomunikasi intens dengan masyarakat di sekitar ibu kota Nusantara melalui forum-forum yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Jadi mereka semua diajak untuk ngobrol bareng lagi, untuk kasih tahu bagaimana sih sebenarnya posisinya dan juga apakah benar mereka dipaksa keluar. Kita simak pernyataannya ya.
Prinsipnya semuanya harus lebih baik ya, penduduk yang di sana lebih baik. Jadi komunikasi intens sedang berjalan di lapangan. Terkait warga pemaluan itu ya Pak? Iya, betul. Jadi kita ada forum-forum yang melibatkan masyarakat di sekitar situ, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para mereka investor yang baru masuk ke situ, itu juga kita juga ada forumnya. Tapi tanggal waktu itu ada tidak akan berubah ya Pak ya? Apapun sikap masyarakat tersebut ya Pak ya? Untuk meninggalkan tempat. Enggak, saya kira. Saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan mengusur semena-mena ya. Dan komunikasi itu berjalan sekarang. Tentunya diperlukan komunikasi dari otorita IKN dan juga warga setempat ya terkait dengan lahan ini, karena ini kan juga merupakan permintaan dari Presiden Jokowi, ayo dong kita percepat dan juga supaya investasi yang masuk ke dalam IKN ini lebih mulus lagi. Tapi kita lihat lah ya nanti bagaimana komunikasi hasilnya seperti apa. Dan kita juga sudah memberikan polling nih di X. Kira-kira target pembangunan IKN tepat waktu nggak ya? Oke, kita tampilkan hasilnya. Jadi pemirsa kami tanya ke warganet, apakah target pembangunan IKN itu tepat waktu? Yang menjawab tepat waktu atau yakin adalah 14%. Dan yang tidak yakin, wow, ini 68% pemirsa. Dan 17% ini menjawab tidak tahu. Ada yang komen juga ini di beberapa medsos ya, kayak di TikTok ini. Apa tuh kalau di TikTok? Oke, kok berharap cepat selesai tapi pembebasan lahannya itu masih bermasalah. Nah, itu dia. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita dan coba kita lihat nanti komunikasi dari IKN dan juga masyarakat adat dan lokalnya seperti apa realisasinya nanti. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Setelah ini kami akan kembali pemirsa. Salah satunya adalah membahas dampak dari cuaca ekstrim yang juga sekarang sedang berlaku ke Semarang kali ini. Kita akan hadirkan usai jeda ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.